Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Ayusya Nipar dengan NIM 0704211004. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai fisiologi hewan, mata kuliah fisiologi hewan yang diampu oleh Ibu Sukria MSc. Yang di sini saya akan membawakan materi tentang sistem sirkulasi darah atau sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular. Nah, kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Mari kita simak materinya di channel kita. Mari kita pendahuluan kita mengetahui bagaimana pengertiannya dulu, di mana sistem kardiovaskular ini terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskular, yang dimana kardiak yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Jadi kalau di sistem di sini yang dimaksud dengan sistem sirkulasi yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Jadi pada prinsipnya jantung, pembuluh darah, dan darah ini merupakan sistem kardiovaskular. Ada area warna biru dan ada area yang warna merah. Ada arteri dan ada vena. Secara rinci itu terdiri atas jantung, yang dimana jantung ini sebagai pemompa yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi darah itu dipompa dalam bentuk jaringan cair ke seluruh tubuh dan terkumpul dalam pembuluh darah sehingga tidak menyebar. Jadi pembuluh darah ini yang menghubungkan. Pembuluh darah inilah sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel. Sementara isinya itu adalah darah. Darah itu sebagai pengangkut oksigen, zat gizi, karbon dioksida, hormon, enzim, dan sisa metabolisme. Nah, selanjutnya kita masuk ke jantung. Nah, di mana jantung ini sebuah organ berotot dengan 4 ruang yang terletak di rongga dada di bawah perlindungan tulang iga sedikit ke sebelah kiri sternum. Ukuran jantung itu lebih kurang sebesar genggaman tangan kanan dan sesuai dengan orang dewasa. Biasa jantung ini sesuai dengan berat dan ukuran badannya. Kira-kira itu sekitar 250 sampai 300 gram. Jadi lumayan kecil, sehingga ukuran genggaman tangan hanya beratnya sekitar 255 sampai 300. Secara gambar letak jantung itu lakapum thorax anterior di samping sternum. Besarnya itu sekitar genggaman tangan individu. Bedanya dengan ukurannya itu sesuai dengan orang dewasa, sesuai ke genggaman orang dewasa, dan panjangnya itu 12 cm, beratnya itu sekitar 8 cm, berat 310 gram itu pada laki-laki dan 255 gram itu pada wanita. Jadi lelaki itu lebih besar ketimbang wanita. Nah, lalu anatomi pada jantung itu seperti ditunjuk oleh panah pada warna biru. Nah, secara umum jantung anatomi pada manusia seperti gambar, ada arteri pulmonalis, ada serambi kiri, ada katup mitral, ada aorta, ada bilik kiri, ada katup papiler, ada bilik kanan, pembuluh darah balik kanan, serambi kanan, kemudian ada katup pulmoner dan pembuluh darah balik kapa atas, dan ada pembuluh balik darah bawah. Nah, lalu kita lihat ada lapisan jantung, yang dimana jantung ini lapisannya yang pertama itu ada perikardium, yang lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam, dan organ dalam jantung dikatakan peri itu karena di luar. Sedangkan miokardium itu bagian tengah otot jantung
yang terdapat di seluruh atrium dan ventrikel gunanya adalah untuk proses kontraksi jantung. Dan lapisan terakhir itu ada endokardium. Endo ini bagian dalam yang berhubungan dengan pembuluh darah, termasuk struktur intrakardiak atau otot-otot kapiler dan katup jantung. Kita bisa melihat gambarnya mengenai jantung. Nah, seperti itu secara garis besar. Ada miokardium, otot miokardium. Sementara epikardium itu merupakan outer surface cardium, merupakan lapisan luar dari miokardium. Sedangkan endokardium merupakan itu inner surface dari kardium. Jadi kita lihat di sini yang paling tebal itu adalah miokardium, sama dengan epikardium dan endokardium dari lapisan jantung yang 3 lapis tadi. Oke, lanjut kita ke karakteristik otot jantung. Jantung merupakan organ otot yang dilapisi oleh selaput perikardium. Otot jantung mempunyai tipe tersendiri berbeda dengan otot polos maupun atau otot lurik. Jadi beda ya, karakteristiknya itu beda dengan mungkin dia mirip dengan otot polos maupun dengan otot lurik, mungkin dia spesial. Dan di sini sifat kontraksi otot jantung itu, kontraksi jantung manusia merupakan kontraksi miogenik, yaitu kontraksi yang diawali kekuatan rangsang dari otot jantung itu sendiri dan bukan dari saraf. Jadi karena dari dalamnya sendiri dia yang bergerak, jadi makanya jantung ini berdetak sendiri tanpa ada rangsangan dari saraf. Nah, kita masuk ke ruangan jantung. Jadi jantung itu ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri. Nah, pada gambar itu terlihat pada gambar ada right atrium, ada left atrium, ada right ventricle, ada right ventricle, ada serambi dan bilik. Jadi di bahasa Indonesia kan jadi kita lebih nyamannya dipanggil dengan ventricle dan atrium karena sangat khas untuk jantung. Oke, lanjut. Di ruangannya itu ada 4. Mari kita bahas yang mana atrium kiri itu dan atrium kanan itu memiliki fungsinya. Atrium kanan itu menerima darah dari vena cava superior dan di atas ya, dari sementara atrium kiri menerima darah dari vena pulmonalis. Berarti dari vena pulmonalis terjadi proses respirasi oksigenasi. Sedangkan atrium kiri dan kanan fungsinya itu atrium kanan menerima darah dari vena cava dan inferior. Nah, sementara ventrikel kiri dan kanan itu fungsinya ventrikel kanan itu menerima darah dari atrium kanan dan memompanya ke arteri pulmonalis. Sementara ventrikel kiri menerima darah dari arah atrium kiri dan memompa darah ke aorta. Seperti pada gambar kita bisa melihatnya, itu dipompakan menurun sehingga dipompakan keluar melalui pembuluh darah yang besar, pembuluh arteri pulmonalis dengan aorta, dimana aorta ini yang nanti sirkulasinya yang panjang. Adapun katup jantung itu merupakan jaringan fibrosa yang fleksibel dilapisi oleh endokardium. Jadi membuka atau menutup katup itu dapat terjadi secara pasif maupun aktif, tergantung keadaan tekanan gradien di kedua sisi katup. Nah, dikenal sebagai katup atrioventrikular itu ada tricuspidalis, ada 3 katup.
bikuspidalis itu ada 2 katup. Sementara katup selanjutnya itu ada katup seminular, yaitu katup pulmonik 3 buah katup, dan katup aortik itu 3 buah katup. Jadi di sini katupnya sudah jelas ya, ada 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi di sini ada 11 katup. Kita melihat di sini ada katup jantung. Yang pertama ada pulmonaris seminal valve, aortic seminal valve, dan warna ungu itu tricuspid valve dan bicuspid valve. Di berikut kita melihat dengan cara penik kuning dan panah warna ungu, yaitu katup jantung yang secara gambar ilustrasi. Nah, kita pindah ke siklus jantung. Ini mencakup dari akhir kontraksi dan relaksasi jantung sampai ke kontraksi dan relaksasi berikutnya. Jelas ini ya, akhir kontraksi dan relaksasi dan kontraksi dan relaksasi lagi. Lalu ada dikenal dengan namanya diastolik. Ini mengalirnya darah dari atrium masuk ke ventricle. Sementara sistolik mengalirnya darah dari ventricle keluar menuju aorta. Nah, ketika darah ini diisi ventricle darah mengalir ke dalam aorta, nah katup aorta dan pulmonis menutup. Nah, adapun tekanan dalam ventricle turun, itu terjadi pengisian darah dari atrium ke dalam ventricle, itu adalah diastolik. Setelah tekanan darah dalam ventricle naik, mendorong katup tricuspidal dan bicuspidal atau mitral penutup. Sementara dari vena cava terus mengalir masuk mengisi atrium. Jadi seperti itu ya, bergantian. Lalu kemudian ventricle berkontraksi, darah mengalir dari ventricle masuk ke aorta dan arteri pulmonalis, yaitu sistolik. Seperti yang sudah dijelaskan, itu ada diastolik dan sistolik. Kemudian dilakukan seterusnya, siklus ini berulang, dan inilah terjadi pemompaan pada jantung. Nah, selanjutnya ada sirkulasi darah. Jadi sirkulasi darah ini ada dua yang utama, yaitu sirkulasi darah besar dan sirkulasi kecil. Yang sirkulasi besar itu bermula dari ventricle kiri jantung terus ke aorta. Berarti aorta di sini pembuluh darah yang besar ke seluruh tubuh, ya kan. Jadi lalu ke vena cava, lalu kembali lagi ke atrium kanan jantung. Sementara sirkulasi kecil bermula dari ventricle kanan, kemudian arteri pulmonalis ke paru-paru, vena pulmonalis, dan atrium kiri jantung. Berarti ini menyangkut sirkulasi ke arah paru-paru. Sementara sirkulasi yang organ lain itu adalah sirkulasi besar. Nah, sudah jelasnya dilihat pada gambar yaitu sistem sirkulasi. Di situ kan ada warna biru dan warna merah. Nah, di situ ada sistem yang besar, yaitu sistemik. Dari inferior vena cava dan superior vena cava ada atrium, kemudian ventricuspid valve, terus ada right ventricle. Nah, untuk lebih jelas kita melihat sistem sirkulasi. Di situ ada warna biru dan warna merah. Nah, habis itu saya menjelaskan yang besar sistemik, yaitu jadi inferior vena cava, superior vena cava itu melewat atrium, kemudian ke tricuspid valve, kemudian ke ventricle, lalu ke pulmonalis arteri. Sirkulasinya yang terjadi ovaro, kemudian pulmonary vein, kemudian ke left atrium, ke valve, lalu ke aortik, ke seminal aorta. Ke aorta itu yang besar atau yang panjang, yang berwarna biru itu yang pendek, dan yang merah itu yang panjang. Kemudian ke arteri, baru ke vena, terus kembali lagi ke inferior vena cava. Jadi dapat disimpulkan di sini kombinasi gabungan
Yang warna biru itu sirkulasi darah pendek, dan yang warna merah itu sirkulasi darah yang panjang. Oke lah, kita lanjut ke aktivitas kelistrikan jantung, yang dimana jantung memiliki kemampuan membentuk depolarisasi spontan dan potensial aksi sendiri, yaitu sistem pengantar khusus atau sel autoritmis. Sifat sistem pengantar khusus ini, yang pertama itu ada otomasi, yaitu kemampuan menghasilkan impuls secara spontan. Yang kedua ada ritmis, keteraturan membangkitkan impuls. Kemudian ada yang ketiga ada daya penerus, yaitu kemampuan mengantarkan impuls. Kemudian ada peka rangsang, kemampuan berespon terhadap rangsangan, ya kan. Di sini pentingnya dalam hal 4 fungsi ini dalam kelistrikan jantung. Nah, kemudian kita masuk ke sumber impuls jantung. Yang pertama itu ada nodus sinoatrial atau nodus SA. Lalu ada lokasi di dinding posterior atrium kanan, tepat di bawah muara vena cava superior. Ini melepas impuls sebanyak 72 kali per menit, disebut pemacu jantung. Kemudian ada nodus atrioventricular atau nodus AP, posisi di bawah dinding posterior atrium kanan. Ini menyerang impuls supaya injeksi darah dari atrium selesai dulu sebelum ada kontraksi ventrikel, supaya ada proses yang namanya ada bergantian. Lanjut ada berkas His, yaitu adalah sekelompok serabut Purkinje yang berasal dari nodus AV berjalan sepanjang septum interventrikular menuju ke ventrikel. Berkas His bercabang 2, berkas His kanan dan kiri. Sedangkan serabut Purkinje itu adalah serabut otot jantung khusus yang mampu menghantar impuls dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan hantaran otot jantung biasa. Nah, serabut Purkinje ini menemukan kedua atrium berkontraksi bersamaan, diikuti kontraksi kedua ventrikel bersamaan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sistem pengantar khusus, di mana SA node berada di dinding atrium dekat muara vena cava superior 70-80 per menit. Kemudian ada AV node di dasar atrium yang berada di sebelah kanan dekat ventrikel, ada 40-60 per menit. Kemudian ada berkas His, berkas di AV node masuk ke septum ventrikel. Serabut Purkinje serabut yang menyebar yang melekat ventrikel 20-40 kali per menit. Jadi ada perbedaan dalam hal melakukan prosesnya ini. 40 kali 70-80, ada 40-60, ada 20-40. Kemudian kita masuk ke bunyi jantung. Itu ada 2 bunyi jantung normal yang sering dipakai. Yang pertama ada bunyi jantung 1, itu berasal dari bunyi tertutupnya katup atrial ventricular atau trikuspidal dan bikuspidal. Lalu ada bunyi jantung yang kedua, itu yang berasal dari tertutup katup aorta dan pulmonal. Jadi mantap sekali bunyinya. Bunyinya itu tidak menyebabkan kerusakan terus menerus, karena hasil dari ciptaan jantung ini sangat luar biasa, ya kan. Lanjut ke frekuensi jantung, yang dimana frekuensi jantung normal itu 60-100 kali per menit. Frekuensi jantung janin normal itu 140-160 kali per menit. Jadi lebih banyak pada janin ya ketimbang dewasa. Bila lebih dari 100 kali per menit disebut takikardi. Jadi benar berdebar. Takikardi itu berdebar-debar. Yang bila kurang dari 60 kali per menit disebut bradikardi, itu melemah. Pengaturan frekuensi jantung ini dilakukan oleh saraf otonom. Yang pertama ada saraf otonom, yang kedua ada
pengaruh dari reseptor dan pengaruh lain. Masih di frekuensi jantung, yaitu faktor yang menyebabkan frekuensi jantung itu meningkat. Yang pertama itu ada saraf simpatis, ada reseptor di vena cava yang sensitif terhadap penurunan tekanan darah. Terus ada reseptor saraf kulit. Terus ada emosi dan hiperkalemia, itu kalium yang tinggi. Nah, sementara kebalikannya, faktor yang menyebabkan penurunan frekuensi jantung itu disebabkan oleh parasimpatis. Kemudian ada baroreseptor di aorta, terus ada hipokalemia, itu kebalikan dari penyebab tingginya tadi. Terus kita ke curah jantung atau cardiac output, yang dimana curah jantung adalah volume darah yang dikeluarkan oleh kedua ventrikel dalam 1 menit. Curah jantung ini sama dengan frekuensi jantung dikali isi sekuncup. Apa sih isi sekuncup itu? Isi sekuncup adalah volume darah yang masuk ke aorta sesudah sistolik. Faktor-faktor yang membesar curah jantung itu ada aktivitas berat, ada peningkatan aliran balik ke vena, terus ada inspirasi pernapasan. Faktor-faktor yang menurunkan tekanan curah jantung itu ada posisi tubuh, perdarahan hebat, terus ada tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Oke ya, di sini lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung. Secara diagram yaitu ada, kita pindah ke tekanan darah. Yang adapun tekanan darah ini mempengaruhi, yaitu yang pertama kekuatan pompa jantung, kemudian ada banyaknya darah yang dipompakan, terus kekentalan darahnya, terus elastisitas dinding pembuluh darah dan tahapan tepi. Nah, ini yang mempengaruhi tekanan darah. Tekanan darah ini normal itu tekanan sistolik itu 110 sampai 130 milimeter Hg atau disingkat mmHg, sedangkan tekanan diastolik itu 60 sampai 80 milimeter Hg. Nah, bagaimana sih cara mengukur tekanan darah itu? Caranya yang pertama itu manset dipasang pada lengan atas, kemudian manometer dipompa sampai tekanan sekitar 180 sampai 200 milimeter Hg. Tekanan diturunkan secara perlahan-lahan sambil tekanan darah diturunkan, lalu didengarkan dekupan jantungnya. Kemudian sambil tekanan diturunkan dengan stetoskop, didengar dengan degup pada arteri. Degup yang pertama yang terdengar adalah distolik, lalu degupan yang terakhir terdengar adalah tekanan distolik. Jadi di sini jelas ya, diastolik dan sistolik. Nah, kira-kira seperti ini skemanya dari melakukan pengukuran tekanan darah. Nah, lanjut kita ke darah, di mana plasma diri itu bagian dari itu ada plasma itu menyalurkan sel-sel darah, kemudian merupakan cadangan air untuk tubuh, mencegah mengkerutnya dan tersumbatnya pembuluh darah, kemudian membantu mempertahankan tekanan darah dan sirkulasi ke seluruh tubuh, plus antibodi dalam plasma melindungi tubuh melawan bahan-bahan asing atau misalnya virus, bakteri, sedangkan protein membekuan mengendalikan perdarahan. Kemudian dalam darah itu ada sel-sel darah, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jadi darah itu terdiri dari plasma yang cair dan sel-sel darah berupa padatan. Untuk jelasnya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini, di mana 55 plasma dan 45% serum. Dan ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Dan aliran darahnya dalam tubuh terdiri dari, yang pertama itu ada aliran darah koroner, aliran darah portal, dan aliran darah pulmoner, dan aliran darah sistemik. Ini terkait dengan aliran darah menuju jantung. Nah, sementara ada 3 jenis pembuluh darah yang dikenal diantaranya ada arteri, vena, dan kapiler.
kemudian nanti ada aorta, ada vena cavula. Di sini ada 3 jenis pembuluh darah di dalam tubuh. Nah, di sini kita akan dengan pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh dan alat tubuh. Jadi konsepnya sebenarnya arteri ini dan membawa dari jantung ke jaringan. Kemudian pembuluh darah terbesar yang keluar dari ventriculus sinistra disebut aorta. Nah, jadi di sini arteri itu terdiri dari 3 lapis: tunica intima, tunica media, dan tunica externa. Kita ke pembuluh darah selanjutnya, itu pembuluh darah vena. Pembuluh darah adalah kebalikan dari arteri yang membawa darah dari alat-alat tubuh kembali ke jantung. Biasanya kalau di gambar dia berwarna merah, vena yang berwarna merah dan arteri berwarna biru. Vena terbesar adalah vena pulmonalis. Dikatakan pulmo merupakan dari paru-paru. Terus pulmodara, vena yang terdapat dalam tubuh, yaitu vena ke jantung, misalnya itu vena cava superior, inferior, dan pulmonalis. Sementara vena yang bermuara itu pada vena cava superior. Selanjutnya itu ada pembuluh darah kapiler. Ini merupakan pembuluh darah yang kecil, merupakan pembuluh darah yang sehingga disebut dengan pembuluh darah rambut. Kapiler ini terdiri dari kapiler arteri dan kapiler vena. Berarti dari arteri dan vena. Nah, fungsi dari kapiler ini diantaranya yaitu yang pertama, sebagai penghubung arteri dan vena, tempat pertukaran darah dan cairan jaringan. Yang kedua, mengambil hasil dari kelenjar. Sementara yang ketiga, menyerap zat makanan yang terdapat dalam usus. Dan yang keempat, menyaring darah dalam ginjal. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.